Shalom, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Saya Dr. Philip Mahma. Pada momen penting ini, saya ingin membagi pandangan dan pendapat saya sebagai seorang akademisi, tetapi juga sebagai seorang senator terkait dengan problematika siapa yang disebut orang asli Papua. Saya memandang dan melihat bahwa sampai dengan saat ini belum ada satu konsep, baik konsep dalam tatanan hukum adat, satu konsep dalam tatanan hukum formal, peraturan perundang-undangan, baik yang skala nasional, tapi juga skala di daerah, yang merumuskan tentang definisi, pengertian tentang orang asli Papua. Undang-undang otonomi khusus telah merumuskan tentang definisi itu, tetapi kemudian terjadi problematik, terjadi perbedaan pandangan, dan terjadi perselisihan tentang definisi, pengertian, dan siapa sesungguhnya orang asli Papua. Klaim yang mengakibatkan pertentangan, perdebatan yang menimbulkan konflik, baik konflik sosial, konflik politik yang berkembang dalam kehidupan sosial kemasyarakatan, dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Oleh sebab itu, sebagai akademisi, tapi juga sebagai senator, bagi saya penting sekali untuk membagi pandangan saya. Semoga bisa bermanfaat bagi pihak-pihak dalam memberikan pertimbangan, persetujuan, dan kebijakan-kebijakan lainnya terkait dengan definisi orang asli Papua. Ikuti terus pandangan saya dengan tema siapa orang asli Papua. Terkait dengan definisi orang asli Papua dalam Undang-Undang Otonomi Khusus Pasal 1 huruf T, yang mana orang asli Papua terdiri dari dapat diterima atau diakui oleh masyarakat adat. Bagian ini menurut pendapat saya, setelah lakukan pengkajian sebagaimana yang telah saya jelaskan sebelumnya, maka saya berpendapat bahwa walaupun suku-suku Nusantara lainnya yang datang ke Papua di abad 15, 16, 17 atau sebelumnya yang datang ke Papua belum tentu disebut sebagai orang asli Papua. Kenapa? Karena yang disebut sebagai orang asli Papua adalah secara kodrat, secara ciptaan dianugerahkan oleh Yang Maha Kuasa suku sejak awal sebagai identitas utama hidup di tanah Papua. Lalu bagaimana dengan suku migran yang datang dari luar Papua yang berabad lamanya di Papua? Nah, mereka sesungguhnya dapat disebut sebagai orang asli Papua dengan syarat. Syarat yang pertama adalah adanya pengakuan atau pengangkatan bahwa mereka adalah orang asli Papua. Tetapi ada pengecualian. Yang pertama adalah mereka yang mengangkat sebagai bagian daripada suku-suku asli Papua itu, tentu dengan konsekuensi adalah mereka memiliki kewajiban untuk menyediakan hak-hak sebagaimana hak-hak yang dimiliki oleh masyarakat adat pada umumnya. Sehingga apabila suatu masyarakat adat menerima suku-suku Nusantara atau suku-suku lain yang datang ke Papua sebagai orang asli Papua, maka konsekuensinya adalah wilayah adat itu juga adalah bagian daripada satu kesatuan yang diberikan
kepada mereka yang datang pada waktu itu. Yang kedua, bahwa segala hukum adat yang berlaku, baik suku-suku Nusantara atau migran yang datang berabad-abad tahun lamanya ke Papua, dalam praktek kehidupan mereka di Papua, tentu mereka juga telah menerapkan nilai-nilai hukum-hukum adat di Papua. Yang ketiga, bahwa mereka juga telah diberikan wilayah adat. Mereka juga telah memperoleh struktur kelembagaan yang diakui oleh masyarakat adat. Dan yang paling penting dan yang paling utama adalah mereka diakui sebagai bagian daripada suku-suku asli Papua dalam keputusan-keputusan musyawarah adat. Ini sangat penting karena sampai dengan saat ini Papua baru ditetapkan berdasarkan suku-suku asli Papua baru terdata berjumlah 250 suku. Sehingga di luar 250 suku yang tidak terdaftar, yang tidak diakui, maka bukanlah orang asli Papua. Saudara-saudara sekalian, itulah pandangan saya sebagai akademisi dan senator Papua Barat. Mudah-mudahan dapat memberikan pemahaman, pandangan, dan tentu sebagai konsep untuk kita membangun Papua yang jauh lebih baik dan bermanfaat untuk kita semua. Marilah kita letakkan hak dasar orang Papua. Marilah kita juga menjunjung tinggi norma-norma adat, kebiasaan sebagai nilai-nilai yang paling penting. Dan marilah kita ciptakan Papua yang aman, damai, Bhinneka Tunggal Ika. Tetap kita bersatu dalam perbedaan, tetapi marilah kita menghargai dan menghormati otonomi khusus yang berlaku di tanah air. Berikut ini saya memberikan pandangan saya dari pendekatan antropologi hukum untuk menjawab siapakah orang asli Papua. Pada pendekatan antropologi hukum, kita bisa memahami bahwa yang disebut dengan manusia menurut ilmu antropologi hukum adalah manusia berdasarkan biologisnya, berdasarkan hubungan perkawinan. Dari aspek ini kemudian diuraikan dari beberapa aspek atau unsur yang terkandung di dalam definisi deskripsi tentang antropologi hukum. Antropologi hukum hakikatnya menggambarkan tentang identitas daripada manusia. Nah, pada kesempatan ini ada 3 unsur penting apabila kita kaitkan dengan topik yang kita bahas atau yang hendak saya sampaikan pandangan saya. 3 unsur ini adalah yang pertama, manusia. Yang dimaksud dalam antropologi hukum tadi adalah orang-orang yang memiliki kesamaan tradisi-tradisi. Setiap aktivitas-aktivitas orang dalam suatu wilayah, suatu tempat, baik dalam hubungan-hubungan pribadi, hubungan kelompok, dan hubungan-hubungan sesama, memiliki tradisi-tradisi yang sama, aktivitas yang sama, kebiasaan-kebiasaan yang sama. Yang kedua adalah dalam kehidupan manusia menurut antropologi hukum memiliki nilai yang tersirat di dalam kehidupan orang-orang atau manusia yang dimaksud dalam antropologi hukum. Dan yang ketiga, adanya identitas baik memiliki fisik, tubuh, rambut, wajah, kulit yang sama, yang tidak memiliki perbedaan. Inilah 3 unsur penting apabila kita kaji dari pendekatan antropologi hukum. Dari uraian ini maka kita dapat merumuskan atau saya memberikan
kesimpulan saya bahwa yang disebut dengan orang asli Papua berdasarkan pendekatan antropologi hukum adalah manusia yang diciptakan oleh Tuhan berdasarkan perkawinannya, yang hidup dengan kebiasaan-kebiasaannya atau dengan tradisi-tradisinya, dengan memiliki nilai-nilai dan memiliki ciri atau identitas yang beda dengan identitas-identitas suku-suku lain yang berada di luar Papua. Jadi sangat jelas bahwa dari aspek definisi pengertian asli dan aspek pemahaman atau pendekatan antropologi tadi, dapat kita memastikan bahwa yang disebut dengan asli Papua dari aspek pendekatan definisi dan dari aspek pendekatan antropologi hukum tentu telah mempersempit ruang lingkup pemahaman tentang asli Papua, sehingga orang asli Papua adalah orang-orang yang sejak ciptaannya hidup dan tinggal di atas tanah Papua, ditentukan oleh Tuhan secara kodrat untuk hidup tinggal di atas tanah Papua dengan identitas-identitasnya, dengan nilai-nilainya, dengan bentuk model sebagai ciri-ciri khas daripada kehidupan daripada masyarakat atau orang Papua itu sendiri. Oleh sebab itu, definisi orang asli Papua semakin sempit, bahwa yang disebut dengan orang asli Papua adalah orang-orang yang diciptakan oleh Tuhan, ditempatkan di tanah Papua dan membentuk kelompok keluarganya, sukunya yang mendiami tanah Papua, yang di dalamnya ada kebiasaan atau tradisi-tradisi yang sama, dan di dalamnya memiliki nilai-nilai, dan di dalamnya memiliki ciri-ciri khas sendiri. Untuk menguji ciri-ciri ini, maka tentu di Papua memiliki ciri khas, punya bahasa daerah, bahasa tradisional, memiliki ciri khas tubuh yang hitam, memiliki rambut keriting, tentu dengan jenis-jenis identitas lainnya. Itulah yang disebut dengan identitas dalam aspek antropologi hukum. Saudara-saudara sekalian, setelah saya melakukan pengkajian orang asli Papua dari pendekatan definisi dan juga pendekatan antropologi hukum, kini saya melakukan kajian atau pandangan berdasarkan pendekatan politik hukum. Tentu Bapak Ibu saudara-saudara sekalian, otonomi khusus memberikan 4 hal penting yang perlu kita pahami, ketahui bersama-sama apa hakikat tujuan hadirnya otonomi khusus. Ada 4 hal. Yang pertama adalah memberikan rasa keadilan untuk mewujudkan kesejahteraan. Yang kedua adalah terkait dengan penegakan hukum, demokrasi, hak asasi manusia, dan tentu supremasi hukum. Dan yang ketiga adalah pengakuan, penghormatan terhadap hak dasar orang asli Papua. Dan yang keempat tentu terkait dengan kewenangan tata kelola pemerintahan yang bersifat khusus. Saudara-saudara sekalian, dari 4 hal tersebut kemudian apabila kita kaitkan dengan persoalan yang kita akan bahas sebagai hal yang muncul ke publik tentang siapakah orang asli Papua itu, maka tentu kembali lagi saya tekankan bahwa 4 hal, salah satu aspek kekhususan di Papua adalah terkait dengan pengakuan, penghormatan terhadap hak dasar orang asli Papua. Terkait dengan siapakah orang asli Papua, berdasarkan politik hukum Undang-Undang Otonomi Khusus, secara tegas diatur dalam pasal 1 huruf T, yang mana
menentukan bahwa yang disebut dengan orang asli Papua adalah orang yang berasal dari rumpun ras Melanesia yang terdiri dari suku-suku asli Papua dan atau yang diterima atau diakui sebagai orang asli Papua oleh masyarakat adat Papua. Itu definisi orang asli Papua. Dari definisi ini kemudian saya bagi dalam 3 aspek, menguraikan definisi tersebut ke dalam 3 aspek. Definisi yang pertama, rumpun ras Melanesia. Rumpun ras Melanesia menggeneralisasikan Papua sebagai satu suku yang mana menjadi satu kesatuan daripada suku-suku ras Melanesia lainnya. Jadi secara kesatuan masyarakat adat, maka Papua masuk sebagai kategori rumpun ras Melanesia, di mana ras-ras Melanesia dari suku-suku lain, maka secara general Papua adalah bagian daripada suku-suku ras Melanesia. Selanjutnya, dalam definisi otonomi khusus tentang pengertian orang asli Papua dijabarkan secara untuk memberikan kepastian siapa orang asli Papua itu, kemudian disebutkan dalam rumusan berikutnya adalah suku-suku asli Papua. Secara general, bahwa Papua adalah ras Melanesia, tetapi dalam aspek identifikasi identitas yang disebut dengan suku, maka suku-suku ras Melanesia itu adalah orang asli Papua. Identitas ras Melanesia pada umumnya, tapi identitas suku yang dimaksudkan dalam undang-undang ini adalah orang asli Papua. Maka orang asli Papua adalah pribumi, orang asli Papua adalah identitas pemilik pulau, wilayah, dan tanah Papua. Selanjutnya ada orang asli Papua menurut undang-undang ini yang diakui, yang dapat diterima oleh masyarakat adat, maka dapat disebut sebagai orang asli Papua. Inilah 3 aspek orang asli Papua yang mana disebutkan sebagai politik hukum identitas di Papua berdasarkan Undang-Undang Otonomi Khusus. Sekian, terima kasih.